The first indication that we had that there was something not right in the world pada tanggal 21 Februari 2003. Tepatnya di negara Hong Kong, ada seorang dokter dari Tiongkok Selatan yang datang ke acara pernikahan keluarga. He checks into the Metropole Hotel, the 9th floor. Namun, tanpa diketahui oleh dokter tersebut, ternyata dia membawa suatu virus yang misterius. Kurang dari 24 jam, virus tersebut telah menyebar ke beberapa tamu hotel yang ditempati oleh dokter tersebut People he's infected go to Hong Kong's airport. dan mengakibatkan virus tersebut menyebar ke beberapa negara di dunia. Virus is about to take flight. Headed for Singapore, Hanoi, and Toronto. So, untuk mengetahui apa nama virus tersebut dan apa virus tersebut, mari simak video berikut. The virus, still a mystery, has proven deadly. The Chinese doctor is dead. And soon more than 700 others will die of severe acute respiratory syndrome, SARS. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome pada awalnya terjadi di Foshan, Guangdong, Cina di bulan November pada tahun 2002, namun WHO baru menyadarinya pada bulan Februari pada tahun 2003. Kok bisa? Dengan segala program yang WHO lakukan, virus ini tidak terlihat hingga bulan Februari. Cina jawabannya. Say its critics chose to save face rather than save lives. China was too secretive, said the WHO. It knew about SARS as early as last November, but didn't share the information. Akibatnya warga Cina mengalami dampak yang paling banyak dari virus ini. Dead silence had deadly consequences. Dengan total keseluruhan sebanyak 5.347, dengan angka kematian sebanyak 349 orang. Hai, kita telah mengenal sedikitnya terkait dengan SARS. Lalu, bagaimana situasi dan kondisi di berbagai negara pada saat itu? Di Vietnam, virus ini pertama kali dibawa menuju Hanoi oleh orang Amerika keturunan Tionghoa asli bernama Johnny Chen. Ia pertama kali terjangkit ketika sedang berlibur di salah satu hotel bernama Hotel Metropole Hong Kong yang secara kebetulan tempat ia menginap berada berseberangan dengan salah satu dokter Cina bernama Liu yang menjadi akar penyebaran virus SARS. Dan setelah itu, Johnny Chen mulai dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Hanoi pada tanggal 26 Februari tahun 2003 dan setidaknya telah menularkan virus SARS kepada 38 anggota staf rumah sakit dan dikonfirmasi meninggal pada tanggal 13 Maret tahun 2003. Di Kanada, virus ini pertama kali dibawa oleh seseorang dari Hong Kong menuju Toronto, Kanada pada akhir Februari tahun 2003. Yang mana tempat ini menjadi awal mula penyebaran virus SARS di Kanada. Virus SARS mulai menyebar di dalam rumah sakit. Beberapa pasien, pengunjung, bahkan staf rumah sakit mulai terinfeksi. Hingga tanggal 14 Mei, kota ini secara resmi dihapus dari daftar penularan lokal. Namun, tidak lama setelah itu, pada tanggal 26 Mei 2003, virus tersebut kembali menyerang. Pada saat itu, pemerintah Kanada mulai melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus SARS. Hingga pada akhirnya, tanggal 2 Juli tahun 2003, kota Toronto, Kanada dinyatakan bebas dari virus SARS. Di Taiwan, kasus SARS pertama kali terjadi pada tanggal 8 Maret 2003 akibat dari riwayat perjalanan seorang pengusaha ke Guangdong, Tiongkok. Namun, akibat dari kegagalan pengendalian infeksi di Taiwan di pertengahan April, virus ini menyebar dengan sangat cepat. Sesaat setelah itu, pemerintah Taiwan mengadakan program untuk meningkatkan pengendalian infeksi, isolasi, dan pengawasan kontak. Biarpun begitu, Taiwan menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus SARS terbesar ketiga dan menjadi
negara terakhir yang dihapus dari daftar wilayah dengan transmisi lokal. Akibat dari insiden Hotel Metropole di Hong Kong saat itu, ada 3 tamu hotel yang pulang menuju Singapura pada akhir Februari, yang mana ini menjadi salah satu penyebab utama penyebaran virus SARS di Singapura. Pada tanggal 6 Maret 2003, pemerintah mulai mengumumkan adanya pasien dengan penyakit pneumonia. Penyebaran virus SARS di Singapura ditandai dengan penularan nosokomial, yang mana ini terjadi ketika seseorang tidak segera diketahui bahwa dirinya mengidap penyakit dari virus SARS. Untuk penyebaran virus di luar fasilitas kesehatan itu terjadi dari pasien SARS ke supir taksi dan juga ke rekan kerjanya di pasar grosir. Sesaat virus ini menyebar dengan cepat, Singapura dengan cepat juga menangani kasus ini dengan melakukan tindakan pelacakan kontak, isolasi, dan karantina agar bisa membatasi penyebaran virus ini. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Selama periode 1 Maret hingga 9 Juli 2003, tim verifikasi SARS Indonesia melakukan pertemuan harian untuk memverifikasi semua kasus di seluruh Indonesia, dan tercatat terdapat 112 pasien yang mana di antaranya 9 orang memenuhi kriteria suspek atau probable SARS dan sisanya 103 pasien tidak menderita SARS, sehingga dapat dikatakan Indonesia tidak terlalu mengalami dampak dari outbreak virus ini. Kasus SARS telah selesai. Tidak, ini adalah awal mula terjadinya wabah baru yang berbahaya, yang membuat kita bekerja di rumah, yang membuat generasi online, yang membuat hidup kita menjadi work from home. Ya, wabah baru yang berbahaya yang kita kenal dengan sebutan COVID-19.